Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi bahasa Inggris kali ini adalah sudah masuk ke bab 3, yaitu expression of necessity. Apa itu expression of necessity? Expression of necessity adalah ekspresi yang mengungkapkan tentang suatu keharusan, ya. Ingat, necessity itu artinya harus, keharusan. Jadi kita itu harus melakukan atau memiliki sesuatu, harus, ya. Nah, untuk expression of necessity ini ada dua kata yang sering digunakan, yaitu adalah must dan have to. Ya, must dan have to itu artinya sama-sama harus. Nanti akan kita lihat perbedaannya. Sekarang persamaannya dulu. Persamaan dari segi artinya, must dan have to artinya harus. Contoh misalnya, I must study hard. Saya harus rajin belajar, gitu ya. We have to go to school now. Kita harus ke sekolah sekarang, gitu ya. Nah, adapun perbedaannya, apa perbedaan must dan have to? Pertama, kalau must itu sifatnya harusnya itu sangat kuat, artinya wajib, ya. Seperti kita misalnya sholat. Sholat itu adalah suatu keharusan, suatu kewajiban. Jadi kita bilangnya we must pray 5 times a day. Kita harus sholat 5 waktu dalam satu hari. Kemudian apalagi yang sifatnya wajib, pakai seragam ke sekolah. We must wear the uniform every day. Kita harus pakai seragam setiap hari, tuh ya. Itu sifatnya wajib. Kemudian kalau must selain wajib tadi digunakan untuk sesuatu yang sifatnya itu sekarang dan akan datang. Kalau sekarang itu bahasa Inggrisnya present dan yang akan datang tuh future. Misalnya, kita harus ke sekolah sekarang. Ya, kita harus masak sekarang, ya. Kita harus siap-siap hari ini. Nah, itu present, ya. Kemudian kalau yang akan datang misalnya kami harus berkunjung ke rumah nenek esok hari. Nah, itu esok, yaitu future, artinya masa yang akan datang. Jadi kalau yang menjelaskan waktunya sekarang dan akan datang kita pakai must, ya. Contoh, we must go to the school now. Kita harus pergi ke sekolah sekarang. Atau tadi we must pray, ya, 5 times a day. Kita harus sholat 5 kali dalam satu hari. Itu termasuk present, ya. Kemudian kalau have to itu kita gunakan saat keharusannya itu di waktu yang sudah lalu atau pas, misalnya kemarin, ya, yesterday, minggu lalu, last week, tadi malam, last night. Misalnya we have to come to Indah's house yesterday. Kita harusnya ke rumah Indahnya kemarin. Nah, itu ya, kita harus ke rumah Indah kemarin. Kata kemarin di sini menunjukkan waktunya yang sudah lalu. Maka yang kita pakai adalah have to, bukan must. Nah, di situ ya perbedaannya. Nah, untuk bentuk negatif, teman-teman tinggal tambahkan not setelah kata must. Contoh, we must not wear the uniform. Kita tidak boleh pakai seragam. We must not wear short, ya. Kita nggak boleh pakai celana pendek. Jadi kalau must not itu diartikan tidak boleh. Kalau must-nya justru wajib atau harus, tapi kalau must not tidak boleh. Sedangkan kalau dalam kalimat tanya kita tinggal gunakan do you have to go to home now? Apakah kamu harus pulang ke rumah sekarang? Ya, gitu ya. Tinggal tambahkan do saja di awal kalimat. Itu untuk membuat kalimat pertanyaan. Nah, mudah bukan teman-teman? Jadi untuk kesimpulannya, necessity itu artinya keharusan atau kewajiban, ya. Kita gunakan kata must atau have
sama-sama artinya harus, tapi beda tempatnya sesuai dengan waktunya. Kalau waktunya sekarang dan akan datang, kita pakainya must. Kalau waktunya sudah lalu, kita pakai have to, ya. Kemudian kita tambahkan not ketika bentuknya negatif, must not artinya tidak boleh. Kemudian tambahkan do di awalnya jika membuat kalimat pertanyaan. Kita pindah ke ekspresi yang kedua, itu ada expression of prohibition, di mana prohibition ini artinya larangan, ya, artinya kita tidak boleh melakukan sesuatu, itu arti dari larangan, ya. Kemudian prohibition ini kita ada jenis-jenisnya, ya, ada jenis-jenisnya. Pertama ada yang namanya verbal prohibition, di mana kita meletakkan kata don't. Don't itu singkatan dari do not, disingkat jadi don't, artinya jangan, ya. Setelah don't kita tambahkan kata kerja. Kata kerja dalam bahasa Inggris itu verb, ya. Jadi don't habis itu kata kerja. Misalnya jangan jalan, don't walk here, ya. Nah, itu namanya verbal prohibition. Meletakkan don't, kemudian setelah itu verb itu kata kerjanya, ya. Don't lie to me, jangan bohongin saya. Nah, kalau mau lebih sopan tinggal tambahkan kata please. Don't leave me alone, please. Jangan tinggalin aku dong sendiri, please, tolong. Nah, itu lebih polite atau lebih sopan. Kemudian setelah verbal prohibition ada juga yang namanya ditambahkan namanya nominal prohibition, ya, yaitu dengan menambahkan be, ya, bukan nominal, noun, ya, setelah menambahkan be setelah kata don't, ya. Nah, contoh, don't be lazy, jangan malas. Jadi biasanya setelah be itu bukan kata kerja tapi kata sifat, ya. Don't be lazy, jangan malas. Nah, adapun jenis yang ketiga itu menggunakan kata no. No itu artinya jangan juga, sebagai ganti dari don't. Misalnya no climbing, tapi syaratnya setelah no itu ada kata kerjanya tambahkan ing. No, kata kerjanya climb itu artinya memanjat, tambahkan ing, jadi no climbing, ya. Artinya sama, jangan manjat, mengandung arti prohibition atau larangan, ya. Sekali lagi kesimpulannya, prohibition itu larangan, ya. Larangan agar seseorang itu tidak melakukan sesuatu. Nah, untuk membuat kalimat larangan ini sangat mudah, ada jenis-jenisnya. Ada yang pakai don't, ya. Habis itu ada yang don't be, ada yang pakai no. Don't cry, jangan menangis, itu namanya verbal, karena setelah don't itu ada kata verb, kata kerjanya. Jangan nangis, nangis itu kata kerja, ya. Jadi di situ tambahkan don't dan kata kerja. Kemudian yang setelahnya itu don't be, tambahkan don't be, setelahnya adalah kata sifat. Don't be lazy, jangan malas. Don't be noise, jangan berisik. Kemudian no, kata kerjanya tambahkan ing. No climbing, jangan manjat. No walking, jangan jalan, ya. No, kata kerja tambahkan ing. Mudah bukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.